Jadi ini suara saya jelas ya sekarang? Oke. Jadi kalau misalnya bank menilai bahwa bisnis perhotelan di daerah A telah mengalami persaingan yang terlalu ketat. Akibatnya permohonan kreditnya ditolak. Ini berdasarkan penilaian apa? Ingat 5C tadi? Apa aja? Condition. Kalau misalnya karena, ya benar, Mbak Sundari, condition, sekuritas. Ingat, apa aja tadi? 5C. Benar sekali Mbak Mulyati. Karakter, capacity, collateral, condition, ini kurang satu. Kelima, apa? Kurang satu, Mbak Mulyati. Capital, ya, benar. Nah, kalau misalnya ditolaknya karena ini, karena perusahaan A tidak memiliki aset, itu masuk mana? Asetnya dikit banget. Itu masuk yang mana? Sebenarnya nggak bisa jalan ya. Masuknya ke kolateral karena aset itu digunakan kan sebagai jaminan. Kalau dia asetnya sedikit, berarti jaminannya ini nggak ada yang bisa dijaminkan seperti itu. Perusahaan bank pasti akan menolak. Kalau misalnya katakan kita pribadi ya, misalnya mau pinjam jumlah uang di bank, tapi kita nggak ada yang bisa digunakan sebagai jaminan. Namanya dalam artian nggak punya rumah, nggak ada kendaraan, seperti itu otomatis kan perusahaan pada akhirnya menolak. Itu namanya kolateral. Gitu. Kalau capital itu lebih ke financial research dalam artian dia pendanaannya gimana seperti itu. Dalam artian begini, sudah banyak hutang belum seperti itu. Itu kapital. Oke dia asetnya banyak, tapi dia hutangnya juga bagaimana? Itu kapital, financial research-nya. Gitu ya. Ingat, kalau aset hubungannya dengan kolateral. Kolateral itu jaminan. Gitu. Kalau yang ini tadi masuk condition ya. Condition dari mana? Karena kuncinya adalah bisnis perhotelan di daerah A telah mengalami persaingan yang terlalu ketat. Persaingan yang terlalu ketat. Itu kan kondisi makro. Iya kan? Maksudnya secara industri perhotelan tuh sekarang sudah jenuh gitu. Persaingannya terlalu ketat. Makanya kondisinya buruk seperti itu. Jadi maksudnya bukan itu. Paham ya sampai sini semuanya? Ada pertanyaan? Slide-nya sudah saya kirim, nanti saya kirim ini ya, nanti saya kirim PR-nya lagi. Siap-siap untuk kuis kapan aja.
Terus sampai sini ada yang masih bingung? Tetap ya, harus tetap belajar dari modul ya. Untuk memang ada beberapa di slide saya itu yang tidak ada di modul, itu merupakan pengetahuan aja. Itu ini dikerjakan tes formatifnya buat latihan, itu bagus sekali. Sudah ada solusinya juga kan. Itu sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Tuh, belum jelas di mana? Monggo ditanyakan. Kalau pokoknya tiap ada yang belum jelas langsung ditanyain. Nggak masalah. Kalau saya balasnya agak terlambat, mohon maaf sekali ya, karena kadang juga nggak ini, nggak sempat. Untuk Mbak Lia, gimana? Belum jelasnya? Makanya ditanyakan. Jadi kalau saya tiap habis menjelaskan, begitu begitu pokoknya begitu nggak ada yang jelas, saya, oh ini artinya apa ini? Ditanyakan aja gitu. Karena memang di sini saya mengenalkan manajemen keuangan kan lebih ke investasi, lebih ke ini ya. Kalau dalam kenyataan, dalam real world-nya istilahnya itu memang menggunakan bahasa asing seperti itu. Terutama dalam investasi itu bahasa asing. Jadi saya di sini berusaha mengenalkan ini ya, bahasa asingnya tuh apa gitu. Kalau bahasa Indonesianya kan sudah bisa dibaca di sini modul. Jadi saya berusaha untuk memberikan informasi baru seperti itu. Makanya kalau misalnya nggak paham langsung tanyakan aja gitu. Kalau misalnya nanti belajar misalnya di modul, kemudian lihat ini materi saya, PPT saya, oh kok begini, tanyakan aja gitu. Feel free to ask gitu, nggak usah sungkan apa-apa gitu. Dan insya Allah saya bisa selalu bahas gitu. Iya, untuk jawaban tugas 2 nanti dikirim sama PR-nya. Pokoknya kalau misalnya ini belum jelas, tanyain aja ya. Oke. Karena tanya itu juga masuk ke partisipasi. Ketika Anda bertanya, artinya Anda membaca, seperti kan. Ada yang bingung, baca, itu masuk partisipasi juga. Oke? Ini absen dulu ya. Makanya harus banyak baca. Gitu. Atau dicatat. Jadi ketika baca bikin catatan